Mbak Cynthia nggak datang, sakit kone, harus jaga jadi sapan, bed misi. Jadi penerima tamu. Lumayan lah ya, biar tahu-tahu kerjaannya Mbak Cynthia. Nunggu tamu sekalian lah, santai-santai di sini gitu ya, enak. Bumi panas, jadi santai. Aduh, panas sekali Gi, numpang doh ya. Tuh, panas sekali. Beli paket. Ayo siapa nama gue ayo. Ayo. Beli paket. Beli paket. Beli Anang. Beli Anang apa kabar nih? Sehat gitu. Sehat. Iya. Emang dari mana tumben nggak bawa paket ke sini? Iya, soalnya ini lagi sibuk pemudanya bikin ogoh-ogoh, jadi nggak ada yang belanja-belanja. Oh, jadi kan biasanya banyak kirimin paket ogoh-ogoh semua. Ogoh-ogoh gimana? Kecil itu loh beli yang kecil. Tapi punya nggak? Kalau bikin ogoh-ogoh di mana biasanya? Di Balai Banjar. Di Balai. Ya juga ya. Saya belum mikir ngas jadi. Ya juga ya di Balai Banjar ya. Soalnya jadi sapam nggak pernah bikin ogoh-ogoh. Ogi kan mengamankan kan. Iya, mau nggak mau kan ngamanin semua situasi biar terjaga, biar mantep. Terutama di sini ya. Soalnya kan nyepi harus standby di sini juga. Nggak gitu. takut Gi, biasanya sih Gi. Udah mau nyepi-nyepi. Om Swastiastu. Beli, masuk beli. Wah, ini belum jam sih. Belum. Izin Siapa dulu? Gong Angga. Yogi. Gong Angga. Ini narasumber nih kayaknya. Perlu dicatat dulu daftar hadir ya. Di Gong Angga sama beli Gong Yuda mau kemana nih? Mau jalan-jalan? Enggak ya? On air lah. On air ya. On air kemana nih? Ya ke RRI. Ke RRI. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Pro 1. Oh, main ke Pro 1. Mau bahas apa nih kira-kira beli? Kita mau ada pembahasan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Lagi boomingnya. Saudara saya ada gogoh ya. Coba beli gaya gogoh gimana nih? Tapi ganteng gogohnya udah saya. Lidahnya gimana? Membahas Gong Yuda, bener ya? Ya. Gong Yuda. Oke, beli Gong Yuda sama beli Gong Angga gitu ya. Wah, ini pas banget nih ya beli Anang ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit seputaran dari ogoh-ogoh gitu ya. Seru ya. Sebenarnya lagi seksi ya. ya. Lagi seksi banget ya. Soalnya orang-orang kalau udah deket-deket nyepi, pengelumpukan selalu dinanti gitu ya. Tapi ngomongin ogoh-ogoh nih kayaknya tahun lalu sempat viral juga nih ya beli ya. Ya beli sempat rame tuh beli soal Sonic. Boleh saya tebak? Udah dibilang. Baru mau bilang ulang. Sound system aduh memang parah sekali ya. Gimana tuh sebenarnya cerita kok bisa itu bermula gitu. Ada ogoh-ogoh, terus ada sound system. Apakah ini efek dari pergaulan bebas? Nah, ogoh-ogohnya bergaul bebas atau Ogoh-ogohnya terlalu bebas. Mungkin lebih ke FOMO ya, artinya apalagi di Jawa, teman-teman saudara kita di Jawa, di India itu lagi boomingnya sound horeg itu. Oh, sound horeg. Mungkin maksudnya ini sound horeg ya? Sound besar-besar ya? Nah, itu kan lagi booming tuh, lagi di daerah Jawa Timur. Nah, itu mungkin beradaptasi di sini, tapi kan perlu kita ketahui, kita itu beradaptasi di tempat yang emang kita sakralkan. Oh, itu yang itu tidak pantas tadinya kan? Oh, oke. Pengaruh sama budaya juga ya kali ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Bali sendiri tuh kalau ogoh-ogoh sebaiknya seperti apa sih, Bli? Apakah memang harus pakai soundnya? Kalau misalnya pakai soundnya belganjur, nah, tapi belganjurnya hilang diganti sama sound. Apa harus pakai sound atau harus gamelan? Gitu? Nah, tentunya kalau kita sih mengharapkan itu gamelan ya. Artinya gamelan itu tidak harus dengan alat yang besi itu. Dulu sebelum ada gamelan pun teman-teman leluhur kita lah kreatifnya dengan apa? Pentongan kan, apalah dan sebagainya. Betul. Nah itu kalau ada kukulnya orangnya tuh. Kalau pakai sound pakai ini aja nanti. Nah, artinya teman-teman kita di dahulu itu lebih kreatif dia. Kenapa kita tidak? Kalau tidak emang ada alat gamelan, kita nggak pakai kukul aja. Gitu. Itulah solusi kita. Bagian dari solusi juga. Tapi kalau di Banjarnya beli sendiri pakainya pakai apa, Bli? Gamelan lah. Malu dong. Tapi beli ini dari Banjar mana sih, Bli? Oh, dari Banjar Pagutan. Dari Pagutan itu dari mana sih? Padang Sambian. Teduh Hayu dong. Tahu nggak ya? Promosi. Kita kebetulan mau pindah nih. Iya, mau pindah ya di mana? Tadi Palu kali ya.
Berarti satu Banjar nih. Enggak. Kalau Saya dari Pedungan. tak kirain dari Banjar tadi Padi. di sini. Dari Pedungan ya. Ya, Banjar Padi. Banjar Pandi ya. Berarti nih yang Nanti kita dipanggil ya kalau masuk ya. ya nanti ada tenang iya, aja. Ini masih nunggu juga jamnya Iya, kan betul. ya. Paling 30 menit lagi lah Ya. ya. Ya sih kita soalnya antusias sama RRI Denpasar. Oh, udah pernah sebelumnya ke sini Satu nggak, Bang? kebanggaan kan? Iya betul. Sudah. Tapi sudah, pernah kesini sudah sebelumnya? sekali ketagihan. Oh, ketagihan. Kalau beli Gung Yuda gimana? Pernah. juga? Pernah. Ngebahas ogoh-ogoh juga kemarin? Nah, masalah kebudayaan dan Seketruna. Oh, Ya. Seketruna. Nah, sekarang kita gini ya, kalau misalnya balik lagi ke Kepo nih, ogoh-ogoh. kepo. Kepo banget, Bli. Kalau pengerjaan ogoh-ogoh tuh sebenarnya berapa lama sih, Bli? Saya 37 tahun. Oh, 3 tahun. Tagihan. Orang umurnya Bli ya. Ya. Tahu Bli. Dia tersinggung kalau ogoh-ogoh tuh diri sendiri. Bukan umur ya, Bli ya. Saya tahu perawakan Bli emang 11-12 ya. Nggak lebih ganteng. Lagi dikit ya. Bli itu lebih manusiawi loh. Kalau pengerjaan ogoh-ogoh itu tergantung Seketruna itu sendiri. Kadang ya di 3 bulan, kadang duluan dari itu, seperti itu. Tergantung juga keaktifan Seketruna itu masing-masing di setiap Banjar. Oh, oke. Biasanya paling lama yang pernah dibikin tuh berapa lama? 4 bulan lah. 4 bulan ya? 4 bulan ya. Wah, bikin karya apa tuh, Bli? Ya, seperti karyanya ya, yang penting gantengnya lebih dari saya. Lebih ganteng. Karya tergantung juga seperti pewayangan bisa, seperti tokoh-tokoh nasional atau masyarakat pun bisa. Yang penting tidak pornografi. Oh, Kalau koruptor bisa nggak jadi ogoh? Bisa, semua pun bisa. Dulu tahun 2022 pun kita lihat masalah COVID pun diangkat. oh iya ya, Bli? Iya, pernah ada. Ingat nggak ya? Lupa loh. Belum Kan ada masker ogoh dari masker itu. Dari masker gitu loh. Walaupun judulnya ya kebudayaan Bali lah seperti gerubuk atau apa itu kan, tapi ceritanya menyangkut ke COVID-19 gitu. Oke. Tapi kalau sebenarnya bikin ogoh-ogoh tuh ada pakemnya nggak sih, Bli? Ada. Gimana tuh, Bli? Boleh dikasih? Ya, kalau emang ogoh-ogoh tuh ada seperti pakemnya seperti satu kita ambil cerita dulu. 37 Cerita itu tahun seperti apa? hidup. Ya. 37 juta gitu. Ya. Kok jadi kita ngundang objek ya? Enggak, kita ngundang objek ogoh-ogohnya langsung ya. Serasa ngundang ogoh-ogohnya langsung ya. Jadi ogoh-ogoh bercerita di sini gitu ya. Nggak ya, Bli, bercanda ya, Bli ya? Enggak ada bully ya sini ya. Enggak, tapi itu pulang-pulang. Tapi tak cium ntar ya. Gimana tuh, Bli? Nah, seperti kita cari cerita dulu, tapi kesalahan ada di Kota Denpasar anak muda ini, gogoh dikerjakan dulu, tetapi cerita belakangan. Salah sebenarnya itu. Kita cari pakemnya ceritanya dulu seperti apa, habis itu kita Ide. telaah dulu, kita pelajari cerita itu seperti apalah bentuk gogoh itu akan terjadi. Seperti itu. Jadi ide dulu, baru kita implementasikan bentuk. Ya, Gitu. benar itu. Jadi nggak tiba-tiba, oh mau bikin ini ya, mau bikin babi kayak gitu nggak ya? Oh, Bisa tangannya juga sih. Sini sih. Bisa juga sih. Kalau mau bikin sesuatu itu langsung mendadak, oh kita bikin ini, tapi kan dilihat juga ada nggak yang masuk ceritanya seperti itu. Karena kenapa kita harus menyangkut cerita tentang sejarah atau apapun? Karena kita mengajarkan kebudayaan yang belum diketahui oleh Seketruna tersebut. kita mengangkat kembali. Wah, menarik ya kalau misalnya ogoh-ogoh tuh ada ceritanya dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya boleh aja nggak sih kalau bikin ogoh-ogoh sesuai dengan interpretasi diri sendiri aja? Boleh aja nggak ada larangan sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya bebas-bebas aja. Bebas berkreasi, namun tetap dengan pakem aturan di adat tersebut. Karena kita juga punya filosofi. Oh, oke. Masuk nggak ke filosofi mana? Ya. Dia masuk ke buta kala apa pewayangan? Itu jelas dia. Kalau koruptor masuknya mana? Nah, apa nih bedanya Buddha? Koruptor ini tuh Pertamina itu masuk kemana? Itu Masuk ke kantongnya. benar tuh, itu paling benar. Paling benar tuh. Masuk ke kantongnya, bukan masuk ke cerita, itu masuk ke kantong. Ya, masuk ke kita. Itu bahaya tuh. Coba bayangkan ya dikasih dananya ke adik-adik kita ya. Iya, Oh iya, mungkin jadi ogoh-ogoh bersejarah kali ya. Nggak, artinya dana Pertamina tuh kita sebarkan ke adik-adik kita kan enak ya. Apalagi kekurangan dana kan. Jadi kan lumayan ya, jadi bisa ngebakar ogoh-ogohnya dengan mudah gitu ya. nggak bakal. Hubungannya apa nggak ada hubungannya? Oke, lanjut. Sebentar, Bli. Balik lagi ke masalah sound itu. Jadi akhirnya gimana tuh, Bli? Apakah ada yang pro atau dan kontra itu masalah sound itu? Artinya pro kontra itu pasti ada ya. Apapun itu pasti ada. Namun perlu kita sampaikan bahwasanya pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan
bukan mendiskriminasi ya, perlu saya garis bawahi. Semua diberikan berkarya, namun dengan etikanya masing-masing. Nah, dimanapun kita tinggal pasti ada etikanya, ada aturannya. Nah, pemerintah Kota Denpasar sudah mengeluarkan Perda 9 2024 itu yang berisikan tentang pengaturan sound system tersebut. Salah satunya. Salah satunya sound system, kriteria sound system dan kebersihan tentunya. Dari Perda tersebut sudah menyampaikan ogoh-ogoh tidak boleh diiringi dengan sound system. Betul. Sound system itu sudah diatur dia. Siapa yang bisa menyediakan menyiapkan sound system. Itu yang menyiapkan adalah penyelenggara. Nah, ada misalnya desa yang di tempat ini yang mau menyediakan parade, penyelenggara itu harus menyediakan sound untuk pedalangan khususnya. Jadi sebenarnya dikhususkan gitu ya. Tapi kalau untuk ngiringin ogoh-ogoh pasti nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Dan kita pun dalam hal ini tidak saklek sekali. Kita sudah komit sama teman-teman di STT yang lain dan Pak Kadis pun sudah menyampaikan bahwasanya kita siap memfasilitasi teman-teman non STT ini kalau mau berkolaborasi dengan STT yang lain. Dia kan nggak punya gamelan nih. Dia nggak punya gamelan nih. Ayo kita bareng-bareng. Apalagi dia ruang lingkupnya lingkungan terdekat kan, kan harus sinergi. Tetangga Banjar lah ya. Betul. Ngapain kita musuh-musuhan kan itu ya? Itu sih. Kalau nggak gini, kalau panggil sapam aja ya kan lumayan lagi ketemu. Ya artinya kita kalau mau kondusivitas ya harus seperti itu. Kan kolaborasi lah. Ya. Dan kebanyakan yang pengen memakai sound system itu di Kota Denpasar, paling banyak kena dampaknya kan kita di Kota Denpasar ya. Dan yang pengen seperti itu adalah banyakan itu adalah penduduk pendatang kami. Bukan hal kutip dari luar Bali ya, bukan penduduk pendatang dari luar kabupaten Kota Denpasar seperti itu. Karena mereka kan nggak punya Banjar di Denpasar, mau nggak mau pakai sound system. Tapi kami sudah tawarkan waktu ini memfasilitasi beliau semuanya dari organisasi tersebut bahwa kalau pengen diiringi gamelan, kami akan fasilitasi ke keturunan terdekat atau komunitas terdekat untuk komunikasi ikut di sana seperti tapi ya ogoh-ogohnya barengan jadinya. Mereka punya karya ogoh-ogoh, ogoh-ogohnya ini dibarengi dengan beriringan jalannya untuk sama Banjar. Kan enak sebenarnya ya. Lebih akur kan lihatnya. Oh jadi sebenarnya udah ada integrasi yang bisa dimanfaatkan juga ya, Beli? Kita sudah ada. Sebenarnya menghubungi kemana tuh, Beli ya? Apanya? Ngubunginnya kalau misalnya mau tanya ke siapa jadinya tanyanya? Kita sudah ketemu sama komunitas-komunitas yang non STT ini. Kita sudah komunikasi. Kita siap untuk mewadahi itu. Kita kan tidak mau memarginalkan seseorang kelompok ataupun lain. Semua bebas berkarya, namun perlu diketahui ogoh-ogoh ini sudah menjadi sarana dari upacara di Bali. Itu yang dilupakan. Sebelum ogoh-ogoh diarak kan itu ada tirta, ada prayascita namanya, pembersihan ogoh-ogoh biar nggak upacara itu menjadi bencana. Ya, benar itu. Kira-kira tuh ogoh-ogoh sebelum diarak dia ngopi dulu nggak ya? Kalau emang ngantuk, makanya ke sini ya. Itulah kalau emang ngantuk karena begadang, kepalanya pasti ya. Oke, Bli. Kita tanyain soal sebetaran dari seketruna gitu ya. Ini bikin ogoh-ogoh pasti dananya nggak murah gitu ya. Sebenarnya nyari dana tuh dari mana sih, Bli ya? Apakah kalau dulu saya waktu kecil urunan dari tetangga satu tetangga ya, nggak malah kan? Nggak. Malahnya di belakang. Sama anak-anak kecil yang nonton. Iya. Tapi urunan ke rumah kayak gitu. Apakah di Banjar pun juga melakukan sistem yang sama juga nih? Ya. Tentunya yang pertama perlu yang sampaikan pemerintah Kota Denpasar ini hadir dalam pendanaan kreativitas. Bapak Wali Kota dalam hal ini sudah memberikan BKK kepada Seketruna. Jumlahnya juga tidak main-main ya, 20 juta per STT. Oh, banyak juga ya. Nah, itu belum mereka lagi kreativitas di setiap Banjar tuh kadang-kadang dia lebih kreativitas lagi. Ada buat basar, ada buat warung mini, ada buat kupon undian. Jadi dari sana buat baju juga. Buat baju juga kan. Belum lagi dia sekarang kan memanfaatkan media sosial, konten-konten live itu. Nah, lebih kreatif lagi adik-adik kita sekarang. Thank you for the game gitu. Topi. Topi tulis nama gitu. Seperti yang saya lihat di media sosial ya, sama seperti yang saya lihat di media sosial bahwa ada salah satu gogoh dan Denpasar Selatan kurang untuk membeli cat.
Dia live di salah satu media sosial bahwa mohon gift-nya pakai beli chat biasanya, dan adalah yang seperti itu yang memberikan seperti itu. Dan juga kami lihat juga Gogoh anak muda sekarang sudah bersinergitas dengan pihak Banjar setempat untuk saling membantu seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya sudah ada banyak opsi yang dilakukan kayak dulu kan kayak misalnya ada beberapa pihak yang nyumbangnya lebih banyak, terus dia dispesialkan lah, jadinya dia ngarak paling depan kayak gitu. Salah tahu kan. Enggak. Terus sekarang jadi sebenarnya sudah banyak opsi ya. Banyak opsi. Teman-teman kita adik-adik kita udah sangat kreativitas sekali, inovatif banget. Tapi pernah nggak sih kasus kekurangan dana gitu loh? Banyak. Itu akibat karena apa sih, Bli? Akibat satu, karena proses pengerjaan yang terus molor, akibat seperti itu. Dan juga sering banyaknya pemikiran yang tidak sama. Satu seperti ini kurang, bongkar lagi, kan membengkak jadinya. Pedo gae, Bli. Ya seperti itulah. Kalau saya nggak perlu dibongkar, udah segini. Tapi kalau misalnya bikin logo tuh ada gini ya nggak sih, Bli? Ada yang mimpin nggak sih sebenarnya? Ada. Atau sebenarnya semuanya bareng-bareng aja gitu? Pasti ada salah satunya yaitu undaginya. Undagi. Undaginya itu ada pemokok kerjanya, itu pasti itu yang mimpin. Seperti itu. Tetapi namanya organisasi itu kan banyak orang. Iya, betul. Walaupun undagi itu yang memimpin, tapi ada yang merasa bisa lagi kan lagi keluarkan usul kan lain jadinya gitu loh. Makanya setiap estetik itu biasanya setiap Taur Kesango ini dia membentuk panitia ogoh-ogoh. Panitia ogoh-ogoh ya. Kalau undagi ini khusus dia buat mengonsepkan acara. Kamu buat ini, akhirnya mereka yang mendesain. Nah, nanti keperluannya panitia inilah yang menyiapkan. Oke. Kalau bikin ogoh-ogoh yang paling susah tuh di apanya sih, Bli? Di Uangnya gitu. Di bentuk badan, terus di muka, di anatomi pokoknya semuanya. Di tapalnya itu ya. Pokoknya semua anatomi seperti bentuk tubuh, muka, dan yang lainnya itu. Berarti semuanya dong, Bli? Ya kalau saya kan nggak perlu anatomi lagi gitu. Saya usulkan kepada keturunan saya, kalau memang nggak punya uang gampang, saya aja. Bli kan sudah bersaing nih ya sama ogoh-ogoh ya, Bli ya. Kenapa sih bentuk ogoh-ogoh tuh harus serem ya, Bli ya? Nggak harus serem kok, seperti yang viral sekarang di media sosial ada yang cantik. Oh iya. Tergantung cerita yang diangkat oleh si keturunan tersebut. Iya, betul. Kalau memang ceritanya agak seram sedikit ya seram, kalau ceritanya agak Dewi diambil ya cantik lah. Tapi gimana? Karena kita mengangkat tuh ada temanya pewayangan. Pewayangan tuh bisa Ramayana. Nah, ada yang cantiknya juga kan. Begitu juga Butokala. Itu artinya kalau Butokala tuh baru seram dia. Ya. Bli tahu nggak sih kenapa ogoh-ogoh ada, Bli? Kenapa? Pada awalnya kalau nggak salah ya, saya baca-baca di Google pada tahun 83 waktu kepemimpinan Pak Reman, bapaknya Pak Reman sekarang. Nah, waktu gubernur itu ketika Hari Raya Nyepi itu menjadi hari nasional dari Pak Harto. Nah, itu menjadi euforia di hari Nyepi tersebut. Dan kalau nggak salah di tahun 93 itu sudah kita libatkan ke PKB. Kita bawa ke PKB. Nah, itu menjadi viral. Habis itu tersebarlah di seluruh Bali. Artinya 93 baru muncul ogoh-ogoh. Sebenarnya sebelum itu sih sudah ada, tapi disahkan karena euforia acara Nyepi ini menjadi gini nasional, di libur nasional itu menjadi euforia. Ya. Waktu itu saya baca ya, ampun ya nanti baca lagi. Kalau salah, maaf. Itu disahkan waktu ini oleh pemerintah, yaitu di Taman Mini, yang kreator yang membuat ogoh-ogoh dari Bali itu adalah Mangku Chandra. Wah, kita perlu banyak cari tahu lagi ya. Ya, kalau mau tahu ogoh-ogoh silakan sama ogoh-ogoh. Di ogoh-ogoh siapa arsiteknya, Bli? Arsiteknya siapa? Bapak sama ibu saya. Tapi perlu saya sampaikan, ogoh-ogoh seiring berjalan ya, di samping seni dan budaya itu menyatu, itu sekarang sudah menjadi sarana upacara. Setiap orang melaksanakan Taur Kesango itu, ogoh-ogoh itu menjadi simbol.
Nah, kalau di Bali itu kan agama itu banyakan simbol-simbol ya. Dewa Wisnu dan sebagainya lah. Itu banyak simbol. Nah, ogoh-ogoh ini kita simbolkan jadi rasa kayak disampaikan tadi yang serem-serem itu buta kalau loh kalau kita tidak berikan sesajen dan sebagainya itu akan ngerebeda gitu. Ya, Itu kita jadikan simbol. Makanya setiap ogoh-ogoh sekarang tuh kita bantenin. Sebelum kita kelilingin kan, kita bantenin. Setelah kita kelilingin pun kita perlino namanya. Itu udah yang perlu Pertamina untuk perlindungan. Nah, itu kasus. Perlindungan itu perlu Pertamina. Kalau misalnya bikin ogoh-ogoh Dewa Siwa terus ditaruh di diskotik gimana, Bli? Nah, itu ribut nanti. Kalau ini kayaknya udah waktunya nih, Bli ya. Ada panggil ya? Ini udah disuruh pakai dipanggil kayak dikauin dari tadi. Sudah ada. Ada yang dikepoin nggak lagi? Nggak ada sih, Bli. Serius. Apa dikepoin malah nomor WA saya silakan. Oh ya, sebelum beli ke studio bisa kasih tahu nggak kalau kita mau nanya itu lewat apa medsosnya mungkin? Medsosnya? Medsos pribadi apa medsos yang lain nih? Yang mana aja boleh yang mau disebarkan. Izin ya, kita berdua adalah dari struktur Yohana Kota Denpasar. Oke. Nah, kalau mau berencana tentang ogoh-ogoh, tentang Sukatuno dan yang lainnya menyangkut ke pemudaan, silakan cari IG kami yaitu Yohana Kota Denpasar dan juga ada Kesango Festival. Kesango Fest ya. Kita dua punya media sosial seperti itu. Kesango Fest sama Yohana Kota Denpasar. Nah, pengurusan berarti sama seluruh gini Denpasar. Ya? Kita menaungi adik-adik kita seluruh Kota Denpasar yaitu berjumlah 360 Seketruno. Wah banyak juga ya, Bli ya. Nanti kita demo ya. Demo apa? Ya semua mantan itu aja, Bli ya. Habis itu kita bakalan siap untuk kembali lagi dan semoga bisa ketemu lagi ngobrolin ogoh-ogoh lagi. Yang penting informasi yang kita berikan tidak berubah ya. Karena kan sekarang kasus waktu banyak sekali. Nah, kalau tidak jelas mungkin seperti yang disampaikan tadi bisa hubungin kita ataupun ke OPD yang terkait yang membidang ini. Oke. Sip. Silakan Bli. Dianterin tolong beli paket. Udah ya? Udah. Sampai ya, makasih ya. Makasih ya, Bli. Makasih. Wah, cepet sekali. Seru banget ya. Bli Anang mau kemana? Mau pergi juga?